Yoga itu berasal dari bahasa Sanskrit kuno yang berarti yuj, di mana artinya union, dan definisi daripada yoga itu sendiri adalah suatu ilmu yang menyatukan antara fisik, mental, dan spiritual. Jadi untuk mencapai keselarasan kesehatan tubuh yang sangat maksimal. Nah, itu sebenarnya definisi daripada yoga itu sendiri. Jadi menselaraskan antara fisik, antara mental, dan spiritual. Jadi pada saat kita melakukan yoga, fisik kita dapat mentalnya juga. Dan untuk orang-orang yang zaman dulu, mereka selalu menyamakan pada saat mereka ritual keagamaan seperti itu. Untuk umur sih sebenarnya tidak ada actual umur berapa, tergantung daripada, ini contoh seperti anak kecil umur 3 tahun, kalau dia memang sudah bisa fokus, dia bisa melakukan gerakan yoga seperti kids yoga. Tapi kadang-kadang ada juga anak yang usia 3 belum bisa fokus, mungkin di usia 5 tahun dan 7 tahun boleh. Dan untuk usia begitu biasa disebut dengan kids yoga, ada kelasnya. Pasti dan sangat bagus sekali, karena di usia lanjut itu selalu mengalami masalah sendi tulang, masalah-masalah yang lain yang khusus seperti yang serius. Nah, dengan gerakan-gerakan yoga, dengan stretching, dengan pernapasan bisa mengurangi rasa sakit yang dialami oleh orang-orang tua. Dan ini kelasnya namanya elderly yoga dan sangat aman dilakukan. Ada, disebut dengan prenatal yoga, dan ini sangat bagus bagi ibu hamil untuk melakukan gerakan yoga, terutama stretching, pernapasan, dan ini sangat membantu beliau dengan beberapa gerakan seperti khusus kita untuk membuka hips flexor atau pinggul, dimana sangat diharapkan ibu hamil bisa melakukan persalinan secara normal karena pinggulnya sudah kuat dan lentur, dan napasnya juga sudah kuat dan bagus. 2 kali bisa, sebaiknya 3 kali dalam 1 minggu. Itu sangat umum, tergantung daripada murid itu sendiri. Kalau saya ditanya, jika murid itu fleksibel dan rutin 2 bulan, dia bisa mendapatkan pose dari beberapa pose yoga dan cukup bagus. Tapi bila dia tidak fleksibel dan cukup kaku, ini membutuhkan lebih dari 2 bulan. Sebaiknya yoga dulu baru makan. Tapi terkadang ada kasus murid kita, para yogis ini mengalami penyakit asam lambung nih contoh, dan dia butuh beberapa saat sebelum yoga itu mengisi perutnya. Silahkan, tapi jangan berat, hanya mengisi perutnya supaya tidak kosong dan baru melakukan yoga. Nah, jika tidak ada masalah apa-apa mengenai lambung, sebaiknya yoga dulu baru boleh makan. Umumnya sih dilakukan 1 jam, tapi di Prana Yoga di tempat saya, kami melakukannya 1,5 jam, karena 1 jam itu kurang maksimal bagi kami, karena biasanya diawali dengan breathing dulu, pranayama di awal, itu memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit, kemudian ada Surya Namaskara atau pemanasan dengan memakan waktu kurang lebih sekitar 20-30 menit, baru dilanjut dengan asanas, pos-pos yoga, dan diakhiri dengan sabasanas. Jadi kami perlu waktu 1,5 jam untuk komplit seperti itu. Sejauh ini tidak ada efek samping, karena kita sangat aman melakukan, tidak menggunakan suplemen, kita menggunakan otot power tubuh kita sendiri. Hanya saja jika kita sudah melakukan yoga rutin, tiba-tiba kita stop, efek yang akan kita rasakan, tubuh kita kembali kaku dan kita mengurangi dari awal lagi, seperti
ya hamstring kita kaku kembali, spine kita kembali stiff, kaku seperti itu, dan perlu latihan lagi mulai dari awal. Hai, saya Evi Tobing, saya guru sertifikasi 200 jam dan studio saya berada di Batam dengan nama Prana Yoga. Cukup mampir kalau ke Batam, silahkan drop by ke studio saya, kita bisa latihan bareng. Dan buat semua guys, teman-teman semua, salam sehat dari saya, selalu jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Namaste.